Look at this kuffar. Everybody's on Ramadan. I know, I actually feel bad for eating. And this I'm going to have to put this away, ain't I? guy's stuffing his face. I'm going to have to stop. He just sat here stuffing his face. This ain't fair. London and most of Europe is going through something crazy, but England really has a massive problem on their hand because they have hundreds of thousands of these people and they are unabashedly calling for jihad. The only solution is jihad by the armies of the Muslim countries. King's Cross Station, there was a big Ramadan message because Ramadan was beginning, big Islamic message. They said, and so a lot of customers complained and said, have we got Easter coming up, that sort of thing? How about a Christian? It's Lent. So they, Why not Lent? They said, we do other religions' messages as well. No, they don't. They suddenly put this Muslim Islamic message up. Now they've had to pull it down, apologise, and they've launched an investigation into how this got there. It disgusts me. I'm fed up of this bullying and having, Islam forced down my throat when this is a Christian country. It always has been. You want to be a Muslim? Go ahead. You want to be a Hindu? Go ahead. You want to be a Buddhist, a Sikh, a Jedi? Go ahead. Atheist? Practice your religion. An atheist, a polytheist, a pantheist. I don't care. Do what you like. Practice your religion privately. That's freedom. We're a liberal society. You can believe in whatever you want to believe in, but this is a Christian country. It's been a Christian country for 2,000 years and we're staying a Christian country. Put that in your pipe and smoke it. That's our heritage. That's our legacy. That's what underpins our culture. And frankly, just put the train times up on the notice board. We don't need religious messages. Thank you very much. So the message said, all the sons of Adam are sinners, but the best of the sinners are those who repent often. I mean, it's just... Yeah, well, I'm a sinner, so what the hell? I reject that message. Halo, shalom teman-teman semua. Ya, beberapa hari ini viral di Inggris ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini, orang-orang Inggris, pribumi Inggris mulai bersuara bahwa mereka jijik dengan yang namanya Islam. Karena kelakuan orang-orang Islam di situ ya. Nah, sama seperti di Indonesia juga, kalau di Indonesia banyak yang ngomong ya, bahwa orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Nah, orang-orang di Indonesia ini entah nggak tahu atau entah dungu atau entah mereka memang sengaja berbohong ya, bahwa yang terjadi adalah orang-orang dari Timur Tengah yang negaranya kacau akibat perang berbondong-bondong ke negara-negara kafir, ke negara-negara Eropa. Mereka mengungsi di sono, numpang minta duit, minta makan di sono. Terus setelah mereka dapat suaka, mereka dapat diizinkan untuk tinggal, mereka mulai berulah seperti yang kita lihat di video barusan ya teman-teman ya. Di Inggris memang lagi marak ini, bagi banyak yang stres juga gitu ya, karena jumlahnya sudah sangat banyak imigran-imigran Muslim ini di tempat mereka. Yang pertama ini ada beberapa video ya yang belakangan ini viral. Yang pertama ini adalah seorang pekerja yang asli orang Inggris. Mereka dikerumunin oleh orang-orang Muslim ya, orang-orang imigran ini yang sedang puasa gitu ya. Mereka puasa, terus mereka mengerumuni orang ini yang lagi makan biasa aja ya, namanya orang Inggris ya, ikutan puasa ya. Mereka kerumunin, terus mereka ngatain kafir gitu. Lihat nih orang kafir ini, sampai dikerumunin, terus dibilang lihat nih orang kafir ini makan di bulan Ramadan begitu. Sampai orang bule ini, orang Inggris ini sampai berhenti makan ya, karena dikerumunin seperti itu sampai ngerasa diintimidasi dia, sampai dia berhenti makan. Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Latifun khabir, rahman rahim. Dah azizun hakim. Dah
Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Pengajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham. Anak, apa artinya? Aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar. Silakan. Ana Fatimah, ana Halimah. Dipakai silakan. Tapi itu tidak selama-lamanya, nanti mati semua. Mati semua enggak? Tidak ada aku bagus, aku Madinah, enggak ada. Aku Khalid, aku Said, enggak ada. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Ini Quran ini. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kecuali aku. Bukan aku bagus, bukan aku Madinah, bukan aku Khalid, bukan aku ini, bukan. Aku Allah. Berarti la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali anta. Kamu Khalid, kamu Bakar, kamu Suroso, kamu Solikin, kamu Soekardi, kamu Fatimah, kamu Dewi, kamu Dian. Mati semua. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Bukan engkau Madinah, bukan engkau Khalid, bukan engkau Hasan. Engkau siapa? Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Khalid, dia Solikin, dia siapa? Dia Hasan, dia Fatimah, dia Badriyah, dia Halimah. Mati semua. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? Ayo, berarti yang ada cuma kalau gitu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat. Nih, kalau enggak Imam Asy'ari enggak tahu kita bahwa itu Allah sifat wujud. Kalau hanya Quran saja enggak tahu. Taunya cuma Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun. Sama apa lagi? Azizun, Ghafur, Rahim. Dengan ikuti Imam Asy'ari, kita tahu bahwa Allah punya sifat ada. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana kelakuan kelompok-kelompok yang cukup radikal di negara Eropa, khususnya yang terjadi di Inggris, yang boleh kita saksikan hari ini bahwa mereka datang sekelompok umat radikal ini masuk ke rumah makan sehingga mereka mengkafir-kafirkan orang yang sedang lagi makan, karena menurut mereka ini adalah bulan Ramadan, bulan suci. Menurut mereka tidak boleh makan. Nah teman-teman, ini mengerikan sekali menurut saya ya. Kenapa? Karena ini kalau tidak dihentikan maka ini akan menjadi suatu kekacauan di setiap negara apabila kelompok-kelompok radikal yang seperti ini, yang cukup fanatik seperti ini, maka mereka selalu bikin ulah dimanapun mereka berada. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang imigran dari Timur Tengah, karena terjadi peperangan di negara mereka sehingga mereka mengungsi di negara Eropa atau di negara-negara yang lain, sehingga ketika mereka diberi kesempatan, diberikan waktu untuk tinggal di sana, sehingga mereka berbuat ulah dan mereka merasa paling suci, paling alim, paling tidak berdosa. Mereka merasa mereka lah yang punya kunci surga. Nah teman-teman, ini luar biasa, dan kita lihat di Inggris itu mereka demo, mereka menuntut pemerintah Inggris untuk memberlakukan hukum syariat agama di Inggris. Nah teman-teman, ini ngaco sekali. Nah
ini bukan negara mereka. Mereka hanya numpang di sana untuk makan minum, tinggal di sana. Malah mereka buat ulah. Nah, jadi ini sekali lagi buat teman-teman semua, ini kita bisa melihat sendiri ya gambaran dari pengajaran mereka itu sendiri, dari apa yang mereka terima. Kalau mereka mengatakan ini kami damai-damai, justru mereka melakukan suatu kekacauan. Sehingga orang yang lagi damai, makan, nyaman, duduk tenang, tidak ada membuat kegaduhan, justru itu yang didatangi oleh mereka dan mereka membuat kegaduhan di sana, kekacauan, mengkafir-kafirkan orang yang lagi makan. Nah, teman-teman, kasihan sekali ya hidup mereka yang seperti ini, yang selalu mabok agama, teman-teman ya. Dan kita juga lihat ya di beberapa negara yang sudah diberlakukan yang namanya hukum syariat ini, teman-teman, itu juga tidak menjamin ada yang namanya kedamaian di sana. Dan kita sudah lihat justru karena mereka beriman dalam satu kitab dan mereka juga mengimani satu Tuhan, mereka juga mengimani nabi mereka itu, sehingga itu tidak menjamin. Dan kita sudah lihat dan sudah terbukti di negara-negara yang diberlakukan syariat di sana. Nah, justru kekacauan, ada timbul kelompok-kelompok yang saling berlawanan karena beda tafsir, sehingga saling mengkafirkan, saling berlawanan, saling memusuhi. Nah, jadi artinya teman-teman, kenapa ada agama untuk manusia? Supaya hidup manusia itu lebih tentram, supaya hidup manusia itu lebih damai, supaya hidup manusia itu lebih saling mengasihi. Nah, jadi itu makanya ada agama untuk manusia. Nah, bukan manusia untuk agama, supaya manusia hidup teratur, hidup sopan, beretika. Nah, jadi ini bermasalah kalau ada kelompok-kelompok kemudian merasa paling suci dan yang lain tidak suci, ini bikin gaduh. Nah, teman-teman, ini saja yang perlu saya sampaikan. Ini cukup kita melihat ya, melihat bagaimana karakter mereka. Dan kita lihat juga bagaimana seorang kiai tadi memamparkan bahwa itu di dalam kitab suci mereka pun tidak ada yang namanya membuktikan bahwa yang mereka sembah itu ada. Nah, jadi ini merupakan suatu polemik di dunia apologet, khususnya juga ini cukup menjadi polemik ya untuk dibahas. Nah, jadi artinya apapun ceritanya, apapun agamanya, mari kitalah mengamalkan apa yang diajarkan kepada kita supaya menjadi berkat bagi semua orang. Nah, bukan karena dia beda agama dengan kita, lalu dengan itu kita mengkafir-kafirkan dia. Jangan. Kita ini manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa saling mengasihi. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.